Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah materi yang berjudul pertidaksamaan trigonometri. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri adalah suatu pertidaksamaan yang memuat fungsi-fungsi trigonometri dengan peubah sudutnya yang belum diketahui. Pertidaksamaan trigonometri ini biasanya memiliki simbol seperti lebih kecil dari, lebih besar dari, atau lebih kecil sama dengan ini, lebih besar sama dengan ini. Suatu pertidaksamaan trigonometri hanya berlaku untuk suatu beberapa interval dari peubah sudut yang disebut himpunan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Selanjutnya kita beralih kepada penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Adapun penyelesaian pertidaksamaan trigonometri ini, secara garis besar, apapun jenis pertidaksamaannya, penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah umum penyelesaian pertidaksamaan yang bisa kita baca dari materi pertidaksamaan umum. Hanya saja, jika pertidaksamaan ini dikaitkan dengan trigonometri, maka kita akan mendapatkan hal yang lebih sulit lagi. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Yang pertama, kita harus tentukan dulu besar sudut pembuat nolnya, atau bisa disebut akar-akarnya, dengan cara ubah semua tanda ketidaksamaan menjadi persamaan. Jadi langkah pertama ini, jika kita melihat ada tanda pertidaksamaan, maka hal yang pertama dilakukan adalah mengubahnya menjadi persamaan. Ini dilakukan agar kita dapat mengerjakannya dengan lebih mudah. Yang kedua, semua akar-akar pada garis bilangan dan tentukan tanda setiap daerah yang berbentuk plus atau minus. Yang ketiga, arsir daerah yang diminta. Arsir positif kalau tandanya itu lebih dari. Di arsir negatif kalau tandanya kurang dari. Selanjutnya kita buat himpunan penyelesaian dari daerah arsiran yang terbentuk. Nah, baiklah, kita beralih ke contoh soal pertama. Soal pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dari 2 sin X lebih kecil sama dengan 1 untuk interval 0 untuk interval X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kita harus tentukan akar-akar persamaannya. 2 sin X lebih kecil sama dengan 1. Itu kalau jika masing-masing dibagi 2 menjadi sin X lebih kecil sama dengan 1/2. Benar kan? Selanjutnya kita ubah tandanya. Yang tandanya pertidaksamaan menjadi persamaan. Menjadi sin X sama dengan 1/2. Berarti X ini sama dengan min 120 derajat, 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Nilai X yang kita ambil adalah mendekati interval yang diminta. Dari X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Selanjutnya kita buat garis bilangan dan kita tentukan tandanya. Yang pertama, kita harus tentukan tanda positif atau tanda negatifnya dengan uji titik. Dalam trigonometri itu biasanya adalah sudutnya. Pada daerah minus 210 derajat, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 30 derajat. Kita pilih nilai X sama dengan 0. Lalu kita uji ke pertidaksamaannya. Pada 2 sin X lebih kecil sama dengan 1,
itu sama dengan 2 sin X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Ya kan? Satunya pindah ruas. Seperti yang kita ketahui, jika X-nya sama dengan 0 derajat, maka 2 sin X dikurang 1 itu sama dengan 2 sin 0 derajat dikurang 1. Sin 0 derajat ini sama dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 dikurang 1 itu hasilnya minus 1. Maka hasilnya negatif. Karena ketika X sama dengan 0 derajat, kita uji dan nilainya negatif. Maka daerah interval dari X itu lebih besar daripada minus 210 derajat, lebih kecil daripada 300 derajat. Yang bernilai negatif. Dan untuk daerah intervalnya, dan untuk daerah interval lainnya, tandanya selang-seling dengan patokan daerah interval pada tersebut. Selanjutnya kita tentukan daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda negatif karena yang diminta adalah kurang dari. Selanjutnya kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Pada himpunan penyelesaian pertama, X ini lebih besar daripada minus 210 derajat, lebih kecil dari sama dengan 30 derajat. Dan juga X ini lebih besar sama dengan 150 derajat, lebih kecil daripada 390 derajat. Tetapi karena yang diminta ini adalah interval X, yaitu X lebih besar daripada 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar sama dengan 0,30 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat itu sama dengan X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 30 derajat. Dan juga X lebih besar sama dengan 150 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Irisan di sini maksudnya himpunan yang memenuhi kedua himpunan. Jadi, solusinya adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 30 derajat. Dan juga X itu lebih besar sama dengan 150 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku lanjut dari contoh soalnya yang kedua, yaitu adalah tentang himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X kurang dari 3 sin X tambah 3 pada interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi adalah penyelesaian. Yang pertama, gunakan identitas untuk menyamakan trigonometrinya, yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 jika cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Yang kedua, menentukan akar-akarnya, yaitu 2 cos kuadrat X kurang dari 3 sin X tambah 3. Selanjutnya itu adalah kita kalikan 2 kali 1 kurang sin kuadrat X kurang dari 3 sin X tambah 3. Yang dimana kita kalikan tadi 2 kali 1 kurang sin kuadrat X, yang itu dengan hasilnya adalah 2 kurang 2 sin kuadrat X lebih kecil dari 3 sin X tambah 3, yaitu 2 kurang 2x kuadrat X kurang 3 sin X kurang 3 lebih kecil dari 0. Nah, kita selesaikan. Hasilnya adalah 2 minus 2 sin kuadrat X kurang 3 sin X kurang 1 lebih kecil 0. Nah, yang ini kita kalikan dengan minus 1 dengan hasil
2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 lebih besar 0. Kenapa bisa lebih besar dari 0? Karena kita ubah tadi minusnya menjadi positif, jadi dia lebih besar dari 0. Setelah itu kita memakaikan persamaan, yaitu 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 0. Setelah kita melakukan persamaan, selanjutnya itu adalah kita melakukan pemfaktoran, yaitu dengan 2 sin X tambah 1 sin X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Setelah itu kita tulis kembali 2 sin X tambah 1 sama dengan 0, atau sin X tambah 1 sama dengan 0. Nah, dengan hasil sin X sama dengan minus 1/2, atau sin X sama dengan minus 1. Dengan cara ketiga, yaitu di sini kita langsung menentukan besar sudut yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu dengan sin X sama dengan minus 1/2 jika X sama dengan minus 30 derajat, sama dengan minus pi per 6, atau X sama dengan 210 derajat, sama dengan 7 pi per 6, atau X sama dengan 330 derajat, sama dengan 11 pi per 6, atau X sama dengan 570 derajat, sama dengan 19 pi per 6. Baik. Selanjutnya itu adalah sin X sama dengan minus 1 jika X 270 derajat sama dengan 3 pi per 2. Akar-akar yang kita pilih yang berdekatan dengan interval 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 pi. Cara keempat yaitu menentukan garis bilangan, tanda, dan arsirannya. Kita cek dulu X sama dengan 0 derajat. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 2 sin kuadrat X nya kita ganti dengan 0 derajat. Jadi 2 sin kuadrat 0 derajat tambah 3 sin 0 derajat tambah 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah positif. Kita cek lagi jika X sama dengan 8 pi per 6, itu dengan hasil 240 derajat. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 2 sin kuadrat 240 derajat tambah 3 sin 240 derajat tambah 1 sama dengan minus 0,098. Jadi hasilnya adalah negatif. Kita cek lagi yang ketiga, yaitu adalah X sama dengan 10 pi per 6 sama dengan 300 derajat. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 2 sin kuadrat 300 derajat tambah 3 sin X 300 derajat tambah 1 sama dengan minus 0,098 dengan hasil negatif. Kita cek X sama dengan 2 pi dengan hasil 360 derajat. Jika 2 sin kuadrat X tambah 3 sin X tambah 1 sama dengan 2 sin kuadrat 360 derajat tambah 3 sin 360 derajat tambah 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah positif. Jadi daerah yang diarsir bertanda positif karena permintaannya lebih dari. Yang kelima, cara kelima itu adalah daerah yang diarsir dan interval 0 lebih
kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2pi, maka solusinya adalah himpunan penyelesaiannya itu dengan hasil 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 7pi per 6 atau 11pi per 6 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 2pi. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.